bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini saya jadi sebenarnya harus ada kata sambutan dari kepala sekolah ya, tapi posisinya di sini saya sendiri yang calon guru penggeraknya, jadi sekaligus kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, yang akan saya lakukan ini adalah upaya saya mengimplementasikan ilmu yang sudah saya dapatkan dalam program calon guru penggerak. Itu harus didiseminasikan atau disampaikan kepada guru, orang tua, seperti itu. Nah, di sini aksi nyatanya itu tentang diseminasi disiplin positif di sekolah SD 18 Nangatoran. Nah, saya harap dengan kegiatan ini dapat menambah pemahaman pengetahuan kita bagaimana dan apa itu disiplin positif, bagaimana menerapkannya di dalam lingkungan masyarakat kita atau dalam lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, disiplin positif ini muncul asalnya itu dari teori kontrol. Nah, teori kontrol ini yang digagas oleh seorang ahli namanya Dr. William Glasser. Nah, Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang mana kontrol di sini. Jadi kontrol di sini Bapak Ibu tahu yang mengontrol ini seperti apa? Kan kita kalau kontrol anak itu biasanya jangan gitu ya, jangan begini, jangan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Nah, jadi Dr. William Glasser ini mengatakan di sini bahwa teori kontrol itu hanya sebagai ilusi saja, ilusi guru itu mengontrol anak, ilusi bayangan kita. Dengan kontrol ini kita bisa mengontrol anak gitu, mengontrol murid, mengontrol anak kita sebagai orang tua ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu dengan kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya. Kemudian dapat menguatkan karakter. Katanya dengan kontrol itu kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kontrol itu ilusi, seperti saya bilang. Menurut kita kan jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saya pun melakukannya. Saya pun melakukan seperti itu. Sebenarnya itu salah, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa salah? Nah, kita lihat. Oke. Nah, ternyata disiplin positif ini sesuai dengan dasar pendidikan kita sekarang ini kan Pancasila ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, profil pelajar Pancasila yang kita terapkan harusnya di sekolah, yang kita harus terapkan kepada anak di sekolah, itu sebenarnya
berkaitan erat dia dengan disiplin positif. Nah, kaitannya di mana? Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau sebagai guru, posisikan Bapak Ibu seperti guru. Kalau sebagai orang tua, posisikan Bapak Ibu sebagai orang tua ya. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu. Kalau murid itu tidak mau atau tidak ingin gitu, tidak ingin melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Coba Bapak Ibu, sekarang saya minta, coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Oke, angkat tangannya semua, genggam. Nah, oke, sekarang saya tanya, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Ketika saya suruh atau saya minta mengangkat tangan tadi, kalau Bapak Ibu nggak mau, terjadi dia. Nggak kan? Lama tadi kan mau ngangkat kan? Lama nggak tadi mau ngangkat? Kan saya minta tadi. Nah, proses meminta itu adalah proses kita mengontrol orang lain. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, mengontrol orang lain ini tidak bisa kita lakukan kalau orangnya sendiri tidak mau. Begitu juga dengan anak didik kita. Logika saja kan, sudah terpikir sama Bapak Ibu kan? Tadi saya minta angkat tangan, lama kan Bapak Ibu mengangkat tangan. Artinya Bapak Ibu tidak mau atau bingung. Nah, benar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tahu itu permintaan atau perintah dari saya seperti itu ya. Genggam tangannya, Bapak Ibu genggam, tapi masih ada tadi yang nggak genggam. Nah, berarti Bapak Ibu tidak mau melakukannya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita orang tua menyuruh dia seperti ini, kalau dia tidak mau, gimana Bapak Ibu? Terjadi tidak dia? Kita kan mau suruh anak kita begini, itu usaha kita untuk mengontrol dia. Tapi kalau anaknya tidak mau, terlaksana tidak dia? Tidak. Makanya selama ini Bapak Ibu tuh suka perang dengan anaknya. Nah, itu dia. Jadi sekarang disiplin positif ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Banyak kasus, banyak lagi nih ya Bapak Ibu. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada lagi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Nah, sebenarnya itu salah. Nah, apa hubungannya dengan teori kontrol di sini Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu lihat. Ada stimulus respon. Stimulus respon ini adalah respon langsung yang kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Nah, di teori kontrol itu seperti itu. Nah, dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu menganggap sama Bapak Ibu kebutuhan kita. Padahal sebenarnya berbeda. Nah, di teori kontrol itu dinyatakan Bapak Ibu, ternyata kebutuhan kita itu berbeda menurut teori kontrol. Begitu juga anak-anak didik kita, kebutuhan mereka itu tidak sama. Sementara selama ini kita beranggapan kebutuhan anak didik kita itu sama. Anak Bapak Ibu ada 1, 2, 3, bahkan 7, 6 di rumah ya. Kebutuhan mereka tidak sama Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan samakan semua anak kita itu kebutuhannya sama, tidak. Nah, inilah sesuai dengan teori kontrol. Teori kontrol itu menyatakan sebenarnya kebutuhan anak kita itu berbeda. Itu dia ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Selama ini kita beranggapan semua hal yang kita lihat itu sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, contohnya masalah PIP tadi, Bapak Ibu pasti memiliki gambaran berbeda kan? Tidak sama kan? Tapi kita beranggapan sama. Saya beranggapan pun mungkin sama, gitu. Tapi ternyata menurut teori kontrol ini berbeda, Bapak Ibu. Lanjut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu realitanya ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu seharusnya. Seharusnya kita melakukan sesuai dengan teori kontrol ini.
Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Biasanya kan kita beranggapan tuh kayak tadi kan, kasus yang tadi tuh. Ya. Saya beranggapan saya bisa mengontrol Bapak Ibu, tapi kejadiannya gimana Bapak Ibu? Tidak bisa kan? Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Karena posisi kontrol itu sebenarnya ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam otak kita. Jalan otak kita, lakukan katanya, kata kontrol otak kita. Ya kita lakukan, kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu tidak mau, tidak terjadi dia kan? Nah, begitu juga anak-anak kita. Kemudian orang lain bisa, saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya ya. Nah, kita beranggapan nih kita bisa mengontrol anak kita. Saya beranggapan bisa mengontrol murid kita. Saya beranggapan bisa mengontrol guru-guru saya di sekolah. Kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, Bapak Ibu kan biasa nih bujuk anak gagal nih, paksa ujung-ujungnya kan. Realitanya seperti itu Bapak Ibu. Udah dibujuk gini gitu nggak mau, paksa ujung-ujungnya kan. Kami di sekolah pun seperti itu Bapak Ibu selama ini, sebelum tahu ilmu ini ya. Tapi nanti saya berharap setelah tahu ilmu ini Bapak Ibu nggak gitu lagi. Kami di sekolah pun tidak seperti itu lagi, ya. Nah, jadi tidak paksaan sebenarnya yang harus kita lakukan, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi dengan anak, diskusi kita dengan dia. Kemudian kita berikan pilihan, jangan dipaksa sesuai kemauan kita. Kita lihat kemauan dia seperti apa. Jadi apapun yang kita lakukan harus berdasarkan kebutuhan anak. Berdiskusi kita dengan dia, jangan dipaksa. Oke. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau stimulus respon ini yang biasa kita lakukan itu adalah model berpikir menang kalah. Saya orang tua, saya harus menang dari anak, nggak boleh kalah dari anak nih, gitu ya. Anak harus kalah. Sama kita guru juga gitu kadang berpikir kan Bu, anak harus menurut saya. Mereka kan siswa, gitu. Saya kan guru gitu. Karena kamu kan anak saya mama kamu gitu. Nggak boleh gitu ya. Nah harusnya kita model berpikir menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, baik kita orang tua juga anak kita, baik kita guru juga murid kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat posisi kontrol ini bisa kita libatkan dengan disiplin. Sekarang saya mau minta dibaca dulu apa itu makna kata disiplin. Nah, Bapak kita pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mengizinkan atau mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin itu, self-disiplin diri ya Bapak Ibu, kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dengan apa nanti Ibu, Bapak? Biasanya kan kita dengan peraturannya. Ya, ada peraturannya kan? Ini kita udah nggak bisa nih disiplinkan anak kita gitu. Nah, tapi harus ada orang lain yang mendisiplinkannya, itulah orang tua. Kalau di rumah, itulah guru kalau di sekolah. Nah, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Merdeka artinya tidak merugikan orang tua, juga tidak merugikan anak, seperti yang dikatakan tadi. Ya, menang bukan menang kalah. Salah satu dirugikan. Nah, jadi kalau bisa disiplinnya itu atau aturan yang kita buat itu atau konsekuensi yang kita buat itu tidak merugikan pihak manapun, tidak merugikan orang tua, tidak merugikan anak, tidak merugikan guru, juga tidak merugikan siswa. Nah, dengan apa Bapak Ibu kita memberikan disiplin atau peraturan tadi kepada anak-anak kita supaya menang-menang dia? Dengan konsepsi keteladanan sikap merdeka, ya, dengan sikap merdeka.
Yang paling tepat sebenarnya untuk menerapkan itu pada anak didik kita adalah dengan teladan. Jadi sebelum kita bilang anak kita, kamu harus begini, kamu harus itu, bapak ibu harus lakukan dulu. Ya, jadi kalau mau ngajak anak kita benar, bapak ibu, nak jangan coba ini yang dekat aja, jangan merokok. Kita kalau bisa jangan merokok. Mama bapak ibu bapak ibu larang anak main HP. Bapak ibu jangan main HP. Minimal di depan dia, jangan main HP. Jadi kita memberikan contoh untuk anak, contoh yang positif. Kita berikan contoh yang positif kepada anak kita. Kita berikan contoh yang baik kepada anak kita. Supaya apa? Supaya kita dijadikannya teladan untuk dia melakukan perilaku yang positif. Nah, cukup jelas ya? Mudah-mudahan setelah ini berubah di rumah. Ya, kita ininya secara itu aja ya, secara kekeluargaan saja, tidak harus itu. Jadi saya di sini bukan memerintahkan Bapak Ibu, tapi saya mengajak Bapak Ibu supaya melakukan perubahan bersama-sama. Kemudian disiplin tadi itu berkaitan dengan nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang memang kita pahami secara luas di masyarakat kita ya Bapak Ibu. Nah, nilai kewajiban universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu antara lain adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, ya, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Diungkapkan dalam kalimat positif. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini di sekolah kita itu berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila yang memang digagas oleh dasar pendidikan kita saat ini. Anak-anak didik kita itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Lihat di situ, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, juga kreatif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu, tujuan mulianya itu kalau kita baca di situ tuh bagus sekali sebenarnya ya. Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajar sepanjang hayat itu tahu ya Bapak Ibu, seumur hidup itu dia nggak pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Ini pembelajar sepanjang hayat. Nah, dan standar kompetisi lulusan yang diharapkan. Jadi anak-anak didik kita nanti diharapkan setelah lulus nanti memiliki kompetensi-kompetensi itu Bapak Ibu. Jadi setelah dia lulus, dia itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlaknya mulia. Kemudian dia juga mandiri dari segi apapun, mandiri ngurus dirinya sendiri, mandiri dalam berperilaku gitu. Jadi dia tidak tergantung kepada orang tuanya. Biasanya kan anak didik kita ini apa yang mau dilakukan itu nanya sana, nanya sini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa upaya-upaya Bapak Ibu yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah? Ini di sekolah, di rumah pun bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu bisa dengan motivasi, bisa dengan hukuman, bisa juga dengan penghargaan, bisa dengan restitusi. Nanti kita lihat satu persatu. Motivasi itu tepat tidak digunakan untuk untuk menerapkan disiplin positif. Kita lihat satu persatu ya. Kita lanjut. Nah, motivasi itu ada dua lagi Bapak Ibu. Selama ini kan kita tidak tahu ya. Yang jelas motivasi anak gitu aja yang tahu kita. Ternyata motivasi itu ada dua. Ada motivasi intrinsik namanya. Nah, itu motivasi yang aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar. Dia sudah ada di dalam diri kita sendiri. Keinginan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, ketika diajak orang muncul dia sendiri, itu berarti motivasi mandiri, motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik namanya. Harus ada rangsangan dari luar.
harus diajak orang dulu, harus misalnya kan dari perintah orang dulu, seperti itu. Itu motivasi ekstensif. Jadi ada dua ya. Nah, Dan Gosen dalam bukunya ya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya nggak dihukum, Bapak Ibu. Ya, bukan anak-anak saja, kita pun seperti itu. Mungkin kawan-kawan guru di sini dulu seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya enggak? Dipuji orang, itu kan termasuk imbalan tuh. Nah, kita biasa melakukan sesuatu itu mau minta dipuji. Imbalan tuh nggak harus kasih hadiah uang atau bentuk benda gitu ya. Pujian pun, dia bagus seperti ini. Nah, itu tujuan kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan itu. Apalagi motivasi yang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang susah Bapak Ibu nyarinya. Orang yang melakukan sesuatu memang untuk dirinya sendiri. Ya, orang yang melakukan sesuatu memang untuk dia menghargai dirinya sendiri. Orang melakukan sesuatu memang untuk melakukan nilai-nilai yang dia percayai, seperti itu. Yang nomor 3 ini sulit nih Bapak Ibu. Karena rata-rata kita biasanya melakukan sesuatu itu mau biar gak dihukum, ya Bu? Ya Bu? Biar gak ditegur lah gitu ya. Biasanya kan gitu ya, biar gak ditegur, biar gak dihukum gitu. Anak-anak kita gitu, kita pun seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pun mungkin seperti itu kan. Nah, kemudian rata-rata kita, anak-anak kita atau kita pun mau ada dapat penghargaan itu banyak bentuknya ya, bisa hadiah, bisa pujian, bisa segala macam gitu. Biasa kita kan ngiming-ngiming anak kita biar mau berbuat ini, kita iming-imingin lah, nanti mama kasih uang lah, nanti mama kasih jajan, atau nanti kita liburan lah kalau kau mau gitu kan. Itu udah termasuk paksaan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, bukan disiplin lagi ya. Nah, diharapkan sebenarnya memang kita melakukan sesuatu itu memang untuk menjadi orang yang kita inginkan gitu. Memang keinginan kita. Jangan ada paksaan dari mana-mana gitu. Jangan mengharapkan hadiah, jangan mengharapkan pujian, jangan takut dihukum saja baru kita melakukan sesuatu. Nah, kita upayakan seperti itu anak kita nanti. Nah, coba dibaca kasusnya nih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat itu, guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Ya, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Oh, ya, dia kena hukum sama Pak Seno. Nah, coba Bapak Ibu jawab. Siapa yang bisa bantu saya jawab nih? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ayo, setuju enggak? Apa yang dilakukan Pak Seno kepada Iva? Setuju? Hah? Setuju? Tidak? Tidak. Kenapa Ibu tidak setuju? Ayo, kenapa kira-kira? Kalau tidak setuju harusnya ada alasannya. Kenapa tidak setuju? Memaksa anak, atau karena Bapak Seno di situ menghukum anak di depan teman-temannya sehingga anaknya malu kan? Nah, benar sekali. Sebenarnya kita tidak setuju dengan tindakan ini. Kenapa? Karena kita tidak boleh membuat anak merasa bersalah. Tidak boleh membuat anak malu. Kenapa? Karena kalau di depan teman-temannya kita hukum seperti itu, otomatis dia malu kan? Itu akan memukul mental anak kita. Ya, mentalnya akan terpukul, mentalnya akan terganggu.
Berarti menghukum anak boleh nggak depan teman-temannya? Boleh tidak menghukum anak depan teman-temannya? Tidak, karena mentalnya akan rusak di situ. Mental anak kita akan rusak karena dia malu dong kalau dihukum depan teman-temannya. Kadang-kadang kan kita orang tua enggak ya. Kita orang tua kadang-kadang tidak kan. Justru menghukum anak depan orang tuh kita bangga. Orang lihat kita didik anak kita benar ini gitu. Padahal sebenarnya enggak benar Bapak Ibu. Nah kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Sena terhadap Ibu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya hukuman. Bukan konsekuensi. Karena Iva tidak tahu kan? Iva tidak tahu kalau dia akan disuruh berdiri di depan kelas memegang hidungnya. Kecuali sebelumnya aturan itu sudah didiskusikan Pak Seno dengan siswanya. Nah itu tadi yang berdiskusi tadi. Yang berdiskusi itulah yang dinamakan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu kita dan anak kita itu sudah tahu apa yang akan terjadi kalau dia melanggar sebuah konsekuensi. Misalnya nih di rumah, kamu pulang sekolah nanti datang ke rumah langsung ganti ya pakaiannya, bermain. Kan biasa gitu ya. Ada juga anak-anak atau nanti Bapak Ibu pulang sekolah berganti baju langsung main aja. Nah, harusnya kita sepakati dulu. Nah, sekarang kita buat konsekuensi. Ada beberapa konsekuensi yang harus kita buat dengan anak kita di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah misalnya Bapak Ibu, contoh yang saya bilang tadi, pulang sekolah itu kamu bisa tidak gitu berdiskusi dengan dia, berupayakan pulang sekolah itu kita sepakat kamu harus mengganti pakaian dulu baru bermain, atau kamu makan dulu baru bermain. Kalau udah sepakat dia Bapak Ibu, tidak perlu kita perintah dilakukannya, yakin saya. Karena dia sudah tahu kalau tidak dilakukannya dia akan mendapat konsekuensi dari orang tuanya. Misalnya kalau saya dengan anak saya nih, contoh, Bang pulang sekolah nanti setiap pulang sekolah itu ganti pakaiannya, kemudian letakkan tasnya di tempatnya, kamu makan, kamu sholat, baru boleh main. Kalau aku ndak lakukan gimana Bunda? Ya, ada kasih-kasihnya. Dia pasti tanya Bapak Ibu, kalau aku ndak lakukan gimana Bunda? Ya, misal saya nggak kasih uang jajan misalnya, atau saya nggak kasih dia nonton HP misalnya. Anak saya tuh Bapak Ibu, nonton HP itu ada jadwalnya. Jadi nonton HP itu boleh dari Minggu atau sekali 2 hari, itu pun cuma paling lama 1 jam saya bolehkan. Kalau dia tidak taat gimana? Ya udah, saya kasih ada konsekuensinya yang sudah disepakati dengan dia seperti itu. Nah, jadi disiplin itu memang dia udah tahu dia harus melakukan apa gitu. Dan apa yang akan terjadi kalau dia tidak melakukan konsekuensi yang sudah disepakati dengan orang tuanya. Seru sebenarnya Bapak Ibu. Kita nggak perlu kayak jadi nenek lampir, nggak perlu jadi betando gitu ya. Nggak perlu marah-marah menguras energi kita buat dosa kan. Nah tapi itu buat konsekuensi dengan anak. Sepakati, bawa dia diskusi duduk kan, bawa diskusi sambil ngerujak atau apa gitu kan, ngobrol-ngobrol sama anak gitu. Nah Bapak Ibu guru juga bisa lakukan hal seperti itu nanti. Nah, sebelum pembelajaran, misalnya supaya pembelajaran beratur, Bapak Ibu buat konsekuensi dulu dengan anak. Nah, sekarang ini perbedaannya ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ternyata Bapak Ibu, identitas gagal atau gagal anak-anak kita atau banyak masalah anak-anak kita gitu kan, itu ternyata identitas gagal Bapak Ibu yang munculnya biasanya dari hukuman. Bapak Ibu kan tahu ya kalau kita hukum anak, sekarang dihukum besok dilakuinnya lagi tuh, ya. Kadang-kadang udah bebal benar Bu, tidak mau dibilang, dihukum pun tidak mau juga berhenti gitu, diulanginya lagi. Karena kita memberikannya hukuman. Ya, karena yang kita berikan ke anak didik kita itu hukuman. Makanya dia berulang-ulang terus dilakukannya. Kenapa? Karena hukuman itu adalah identitas gagal anak. Perbuatan yang kita lakukan yang membuat anak
gagal mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu? Nah, identitas sukses itu apa? Identitas sukses itu dengan disiplin, bukan dengan hukuman. Nah, disiplin tadi bentuknya apa Bapak Ibu? Bisa konsekuensi, bisa juga restitusi. Konsekuensi seperti yang saya jelaskan tadi. Bawa anak diskusi. Kalau restitusi itu apa Bapak Ibu? Kita ajak anak bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Contoh, misal, itu ada di situ ya. Nah, contoh, kalau hukuman Bapak Ibu yang kita lakukan ke anak itu akan berusaha dia menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya dia berbohong. Takut dia ya Bapak Ibu ya. Takut dia kena hukum, sehingga dia menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya dengan berbohong. Ya. Kalau konsekuensi gimana? Murid atau anak akan belajar untuk taat kepada peraturan karena dia sudah sepakat untuk melakukan aturan tadi, disiplin tadi. Konsekuensi ya. Kemudian kalau dengan restitusi, murid atau anak itu akan belajar memecahkan masalah yang dibuatnya. Nah, tentunya tindakan-tindakan ini itu dilakukan bersama-sama, orang tua dengan anak, guru dengan siswa. Nah, kalau dengan hukuman lagi Bapak Ibu, anak akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ya, kita mengontrol anak dengan hal yang negatif. Karena dengan hukuman. Kalau dengan konsekuensi, mencoba mengontrol anak itu dengan penguatan positif. Konsekuensi misalnya, kalau dia melakukan ini, dia akan bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Gitu. Dia akan siap menerima konsekuensi yang sudah disepakati tadi. Jadi, kalau konsekuensi itu kan kesepakatan antara dua pihak. Supaya dia menang-menang, bukan kalah menang. Kalau konsekuensi itu kan anak udah tahu ya, kalau dia ngelakuin ini, dia ngelakuin sesuatu yang negatif, berarti dia akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukannya. Dia sudah tahu itu Bapak Ibu. Ya. Kalau restitusi itu anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol dirinya. Ya, kalau dengan restitusi. Nah, singkat saja kita lanjut. Nah, ini lagi yang saya sampaikan tadi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada anak kita, kan kadang-kadang kita suka nih, kamu ngelakuin ini, Bapak kasih hadiah dan nanti belikan sepeda segala macam. Ternyata itu bisa untuk menghukum anak kita. Kita baca. Dihukum oleh itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya Bapak Ibu ternyata. Apa pengaruh jangka pendek jangka panjangnya Bapak Ibu? Nah, misal kita memberikan hadiah nih pada anak pas kenaikan kelas. Nah, sampai sekarang pun masih kami lakukan itu Bapak Ibu. Padahal sebenarnya tidak tepat ya, bukan salah, tapi tidak tepat. Nah, pengaruh jangka pendeknya kira-kira apa Bapak Ibu? Saat pembagian hadiah misalnya, ada anak yang merasa jauh lebih baik misalnya dari anak yang dapat juara. Ya kan? Saya merasa lebih bagus belajar tuh, saya dapat 100, terus kok bisa dia yang dapat juara gitu, dikasih hadiah lagi gitu kan. Nah, itu jangka pendeknya. Jangka pendeknya apa? Ada orang yang merasa mungkin tidak senang dengan prestasi atau hadiah yang didapatkan oleh orang lain. Itu normal Bapak Ibu. Kita pun begitu kan? Terus, aku lebih bisa dari dia, kok dia mendapat pujian, kok dia yang mendapat hadiah gitu. Jangka panjangnya apa Bapak Ibu? Anak kita karena merasa dia udah dapat juara nih, udah dapat hadiah, udah dapat penghargaan, dia nggak mau berusaha lagi Bapak Ibu. Dia berhenti berusaha gitu. Dia udah bisa, udah kasih hadiah kok gitu. Apalagi anak-anak kita ya Bapak Ibu ya, pemikirannya pendek, nggak panjang untuk masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif.
Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Nah itu tadi banyak ya, banyak faktor yang membuat penghargaan itu tidak efektif. Nah, Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan itu mematikan kreativitas. Kok bisa, Bu? Dikasih penghargaan lalu mematikan kreativitas? Kalau yang dikasih penghargaan itu saja, yang lain dia berpotensi. Tapi dia tidak mau karena kok dia nggak dapat hadiah gitu, dia dapat penghargaan, malas lah katanya, malas mau berbuat atau malas mau berkreatif seperti itu. Anak jadinya malas untuk berkreativitas. Ya karena toh dia terus yang dapat hadiah nanti, dia terus yang dapat juara nanti gitu, dia terus yang dipuji ibu dalam kelas katanya. Jadi yang lain malas untuk berkreativitas. Malas dia untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya dia bisa, tapi malas karena mungkin tidak di kadang-kadang kan kita juga ada hilafnya ya. Nah hilafnya itu gimana? Kadang anak kita ini bisa kita kasih reward atau kita kasih hadiah gitu. Antara anak lain yang jarang kita perhatikan, dia berbuat hal yang sama, tapi kita luput memperhatikannya, tidak kita kasih hadiah. Malam lah ya Bapak Ibu, anak kita kan banyak ya. Ya, ada juga nanti itu. Kita kemudian akan penghargaan itu bisa juga merusak hubungan. Misalnya dia berdua terus nih belajar sama-sama misalnya penilaian 100. Sementara yang kita kasih ya penghargaan itu 100. Bisa jadi yang tidak mendapat penghargaan berantem dia dengan temannya, berselisih dia dengan temannya. Karena yang satu kasih penghargaan dia tidak gitu. Ya. Nah, penghargaan itu menurunkan kualitas. Sama juga Bapak Ibu. Ketika satu anak misalnya kita kasih penghargaan, sementara anak lain itu bisa juga sama seperti anak itu. Tapi kita kasih penghargaan, karena tidak. Nah, yang awalnya dia bisa, karena dia tidak dikasih hadiah, ujung-ujungnya dia mundur, malas kok saya udah melakukan sesuatu yang bagus, bahkan sama dengan dia, saya nggak dikasih penghargaan, dia dikasih. Muncul kecemburuan sosial. Dengan anak kita pun kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tidak mau Bu. Kita kan ada yang baru dari hari. Ini tidak mau nih dari sudah. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kata kita kan namanya menilai itu sebenarnya paling berat, Bapak Ibu. Ya, menilai itu paling berat, apalagi kami dewan guru di sekolah ini. Ya, menilai itu paling berat, apa kami guru di sekolah. Ya. Nah, sebenarnya yang paling tepat itu adalah motivasi itu harus muncul dari dalam diri. Yang paling tepat itu motivasi intrinsik. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik itu Bapak Ibu? Nah, dengan cara restitusi namanya. Nah, restitusi itu apa? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, pada diri sendiri. Karena ingat, sesuatu itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Supaya apa tadi? Supaya dia tidak ada jangan nanti melakukan sesuatu karena mau dikasih penghargaan saja, mau dikasih hadiah saja, takut dihukum mungkin gitu ya. Nah, tumbuhkanlah motivasi itu. Yang ketiga tadi, motivasi itu memang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita ingin menghargai diri kita sendiri melakukannya, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian seperti itu. Kita melakukannya memang karena kita ingin melakukannya. Kita ingin menghargai diri kita sendiri, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diberi hadiah, bukan karena yang lainnya, tapi memang karena keinginan kita
sendiri melakukannya, karena tidak ingin menghargai diri kita sendiri, karena kita ingin menerapkan nilai-nilai yang memang sudah kita percayai sendiri. Jadi dari dalam diri kita muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif. Harapannya begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita ini datang ke sekolah bukan karena takut tidak naik kelas, bukan karena takut dia nilainya rendah, bukan karena takut dihukum atau orang tuanya nanti dipanggil Bapak Ibu guru, bukan karena itu. Tapi memang keinginan dari dia sendiri, dia memang ingin belajar, dia memang ingin menimba ilmu. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Bagaimana kita menumbuhkannya? Itu dengan restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Sehari itu bisa banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Tidak aja anak-anak kita sendiri pun seperti itu. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Itu restitusi ya. Restitusi itu bagaimana kita merubah kesalahan yang sudah kita lakukan itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi kita menyadari itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, nah, itu yang restitusi. Mengupayakan, kita mengupayakan supaya murid kita itu memperbaiki kesalahan mereka sendiri, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman itu jelas ya, itu untuk menebus kesalahan, ya, bukan untuk memperbaiki dari kesalahan. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan. Kenapa memperbaiki hubungan? Yang awalnya guru ini suka marah sama anak, suka menghukum anak. Kalau dengan restitusi kan tidak, Bapak Ibu. Anak tidak akan merasa dendam dengan gurunya, tidak akan merasa benci dengan gurunya gitu. Kalau dengan restitusi itu tawaran, Bapak Ibu, bukan paksaan. Kita diskusi dengan anak, ya. Kita tawarkan ini dengan anak. Sepakat tidak? Kalau hukuman kan enggak, itu paksaan ya. Nah, terus restitusi itu juga menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi ya, itu bagai macamnya. Jadi restitusi itu nanti akhirnya akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Ya. Jadi dalam tahapan restitusi itu nanti Bapak Ibu ada 3, kita akan sampai ke sana nanti. Dalam tahapan restitusi itu kita nanti tidak kita tidak menyalahkan anak. Nggak boleh kita nyalahin anak dalam proses restitusi. Kita hanya berusaha membawa anak bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Saya sudah cobakan dengan anak kita. Tapi memang ya Bapak Ibu, restitusi ini harus berulang-ulang memang kita lakukan. Harus berulang-ulang. Memang lama, dia tidak instan. Ya, restitusi itu lama. Dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu gurunya mana ini? Oke. Ya, dengan keyakinan kelas. Nah, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Coba kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat
saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jadi Bapak Ibu akan berpikiran untuk keamanan ya, untuk keselamatan di jalan. Biar kalau jatuh nggak pecah kepalanya gitu ya. Iya, pasti berpikir seperti itu kita kan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti alasannya untuk kesehatan, biar nggak tertular virus gitu ya. Iya benar. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat. Tersirat itu tahu kan? Terpikirkan kita, kemudian dia tertuangkan di dalam bentuk tulisan, di dalam bentuk aturan atau konsekuensi tadi. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun yang lainnya. Nah, itu dia ya. Lepas dari itu semua ya. Ibu-ibu, hei, kami materinya tetap di sini lah. Mana yang lain? Masuk ya, masuk. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini tidak hanya di kelas bisa diterapkan, tapi di rumah juga bisa Bapak Ibu terapkan. Jadi buat keyakinan di rumah kalau bisa dituliskan. Nah, dengan konsekuensinya ya. Nah, bagaimana menyusun keyakinannya Bapak Ibu? Kalau di rumah mungkin buat keyakinan di rumah gitu ya. Kalau di sekolah buat keyakinan di kelas gitu ya. Kalau di sekolah nanti pun kami buat keyakinan di sekolah gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan pernyataan yang universal. Nah, pernyataan-pernyataannya itu adalah pernyataan-pernyataan yang universal ya Bapak Ibu, yang dikenal atau dipahami oleh semua orang gitu. Anak-anak pun harusnya paham ya. Udah saya ganti. Ya, itu keyakinan pernyataan yang universal ini. Kalau bisa keyakinan atau kesepakatan yang kita buat itu dipahami oleh seluruh kalangan ya, anak-anak mau orang tua seperti itu, dipahami oleh semuanya. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan kita. Sebaiknya sesuatu yang dapat kita terapkan di lingkungan. Ya, kalau bisa keyakinan yang kita buat itu dapat kita terapkan dalam lingkungan kita, di sekolah, di rumah maupun di sekolah, di kelas gitu ya. Kemudian keyakinan kelas itu pernyataannya, keyakinannya senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalimatnya itu maksudnya Bapak Ibu positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh tuh. Kalimatnya gimana yang bagusnya? Buanglah sampah pada tempat. Cuma kita memang selama ini masih salah Bapak Ibu. Masih kita gunakan kalimat negatif. Jangan itu kan negatif itu. Ya, kita masih gunakan kata jangan. Nah, terus apa lagi Bapak Ibu? Tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan yang kita buat di kelas, di sekolah atau di apa itu jangan banyak-banyak. Ya, kita rangkum. Ya. Nah, jadi dia mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian ditinjau ketepatannya dari waktu ke waktu. Misalnya rasanya sudah diterapkan seminggu nih, rupanya tidak tepat rasanya itu dipakai, ganti yang lain lah itu, boleh kita ganti. Tapi dia setelah kita sepakati, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kalau Bapak Ibu guru di sekolah membuatnya keyakinan kelas itu nanti usahakan anak-anak itu ada semuanya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu ada semua.
kemudian disepakati dengan anak-anak apa yang mau dibuat. Kira-kira misalnya kesepakatannya seputaran keteraturan kelas atau kebersihan kelas, misalnya piket, masalah piket misalnya kan. Ya, buat peraturan seperti ini, menjaga kebersihan kelas. Sepakat kita anak-anak sama-sama menjaga kebersihan kelas, sepakat tuliskan. Nah, tuangkannya di mana nanti Bu? Boleh ada karton, ada spidol, dituangkan di situ. Bapak Ibu mau berkreativitas yang lain boleh, menggunakan kertas origami atau sebagainya boleh. Terus contohnya, nih contoh keyakinan kelas. Lihat kalimatnya Bapak Ibu. Tidak ada kata jangan di situ kan? Itu adalah kata negatif, kalimat negatif. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif saja. Contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, jadi kita menghargai, menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi nggak kadang-kadang kan anak ini kan ngambil pensil teman sembarangan aja gitu. Ya, berarti dia nggak menghargai orang lain, juga milik orang lain gitu. Nah, itu kalimatnya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Berkomitmen terhadap setiap tugas itu berarti dia harus membuat semua tugas yang diberikan oleh guru, gitu ya. Kemudian senantiasa membantu. Nah, jadi senantiasa membantu. Siapapun yang mendapat kesulitan harus dibantu. Terus apa lagi? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata Bapak Ibu, kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa itu? Nah, itu dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini, kebutuhannya itu seperti sandang, pangan, ya, papan, makan, ya, itu kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kalau enggak makan hidup enggak ya, itu kebutuhan dasar kita, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup, makan aja kita contohkan. Nah, ini PR juga untuk Bapak Ibu yang harus saya tegaskan di sini. Anak-anak kita kadang datang ke sekolah sakit, Bu, demam, udah makan dari rumah belum? Berarti kebutuhannya tidak terpenuhi dari rumah. Bapak Ibu tidak sediakan dia makanan pagi. Berarti kebutuhan dasarnya terpenuhi tidak Bapak Ibu? Tidak. Sampai sekolah kemungkinan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sakit. Terus apa lagi kira-kira? Bisa jadi dia mengambil makanan temannya Bapak Ibu. Bisa jadi dia ngutang di warung. Kalau duitnya nggak dikasih, uang jajan kan kebutuhan juga ya. Nah, permasalahannya muncul ketika kebutuhan dasar hidup ini tidak terpenuhi. Terus yang kedua, kasih sayang. Kenapa kadang-kadang di sekolah itu Bapak Ibu guru menghadapi anak-anak yang suka cari perhatian? Tahu cari perhatian Bapak Ibu? Suka cari perhatian Bapak Ibu? Dia selalu buat masalah, buat tingkah. Kenapa? Karena di rumah kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Saya tahu sekali Bapak Ibu pagi kadang-kadang anak belum bangun, udah berangkat noreh, udah buka kerja, ya. Tapi sini upaya kita kasih sayang ya, kebutuhan akan kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Enggak harus ke anak kita peluk-peluk, kita cium-cium itu enggak, ya. Tapi curahkan perhatian kita kepada mereka supaya di sekolah dia tidak berulah Bapak Ibu. Nah, karena bertahan hidup, kasih sayang itu didapat mereka itu dari orang tua di sekolah. Orang tua di rumah. Ya, berikan kasih sayang semampu Bapak Ibu kepada anak Bapak Ibu supaya dia tidak mencari perhatian di luar, supaya dia tidak mencari kasih sayang di luar. Mencari makan di luar ya nanti, yang dia mencuri, Bapak Ibu juga kan? Bapak Ibu pasti tahu kenapa anak Ibu melakukan itu. Ya karena kebutuhan dasarnya tadi itu tidak terpenuhi. Ya, mari bersama-sama, yuk kita penuhi kebutuhan dasar anak kita. Kemudian kebebasan. Kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah kebebasan. Ya.
Nah, yang ketiga itu adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak kita ini butuh supaya dia diberi pilihan-pilihan. Jangan dipaksakan kehendak kita. Beri mereka pilihan, biar bisa mereka bebas menentukan mereka jadi seperti apa. Karena anak-anak kita itu tadi kita lihat kan berbeda, tidak sama masing-masing individu itu. Jadi berikan mereka kebebasan untuk memilih. Tugas kita itu apa? Mendorongnya atau mengiringinya seperti itu. Kita orang tua, kita guru itu ibaratnya gini Bapak Ibu. Anak kita itu ibarat batang padi. Kita ini ibarat petaninya. Padi itu kita udah tahu ya kan, mau jadi apa dia nanti. Pohon padi itu dari benih sampai jadi itu tahu menghasilkan padi ujung-ujungnya kan. Kita bisa enggak buat dia menghasilkan padi itu? Enggak bisa kan? Bisa kita ciptakan padi? Enggak bisa kan? Tapi kita bisa membuat padi itu banyak itu bisa kita. Gimana caranya? Ya kita tanam dia sebagai petani, kita tanam. Terus nanti udah tumbuh dia kita bersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Terus apa lagi? Udah kasih pupuk. Terus apa lagi? Nah, baru bisa kita tuai dia, baru bisa kita ambil hasilnya. Tugas kita itu apa berarti? Nggak bisa kita jadikan anak kita itu sesuai keinginan kita itu tidak. Nah, tapi yang kita lakukan yang bisa apa kita lakukan? Kita membimbing dia supaya dia berada di jalan yang benar gitu. Terus apa lagi? Kesenangan. Kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi upayakan anak-anak kita itu di dalam kelas itu senang dia, di sekolah berada di sekolah itu dia senang. Janganlah di sekolah merasa terancam, takut masuk kelas dengan itu barang katanya kan. Di rumah malaskah pulang, makku pemarah katanya. Nanti sikit-sikit suruh ini, sikit-sikit suruh itu gitu. Misalnya marah mau anak-anak ini main aja kerjanya. Memang anak kita di usia mereka itu memang usianya main Bapak Ibu. Biarkan saja, tapi kita kasih kontrol tadi. Atur jadwal dia bermain. Dikontrol. Jangan sikit-sikit dia kasih hukuman. Nanti main dia timpa. Kau nih main dia kerja. Nggak mau bantu mama di rumah. Ujung-ujungnya dia merasa bersalah. Mentalnya lagi yang terpukul. Anak-anak kita tuh bukan seperti kita orang tua Bapak Ibu. Mau dimarah seperti apapun kita mungkin bisa memperbaiki kesalahan kita. Anak-anak kira-kira nggak akan langsung dia berinisiatif untuk merubah kesalahannya itu. Nah kita lah yang berfungsi untuk itu, membantu dia untuk merubah kesalahannya menjadi sesuatu yang benar gitu, supaya dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Itu kebutuhan juga ternyata, bahwa kita mengakui kemampuannya gitu. Ya. Nah ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai manusia. Yang menuhinya siapa? Ya diri kita sendiri. Nah kecuali kalau anak-anak ya bertahan hidup itu tidak mungkin lah anak mencari makan sendiri kan. Tugasnya apa coba? Orang tua. Iya, ibu bapaknya ya. Kalau kasih sayang itu dari keluar. Nah kalau kebebasan juga sama, jangan dikekang anak kita Bapak Ibu. Biarkan dia bebas, tapi buatkan peraturan yang sudah disepakati atau konsekuensi. Aturan yang sudah disepakati itu namanya konsekuensi. Jadi anak tahu ketika kita udah sepakati ini dengan dia, kalau dia langgar, berarti dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Berarti dia akan berpikir ketika akan melakukan sesuatu. Kalau aku lakukan ini nanti misalnya pasti orang tua aku marah. Berarti berpikir dia akan melakukan itu. Begitu juga Bapak Ibu guru di dalam kelas anak-anaknya juga seperti itu. Anak-anak akan berpikir ketika dia akan melakukan sesuatu karena pasti ada konsekuensi yang sudah disepakatinya dengan Bapak Ibu guru.
Misalnya anak ini kan banyak anak-anak kita dalam kelas yang suka ngobrol ketika kita menjelaskan di depan kelas. Buat konsekuensi. Konsekuensinya apa bunyinya nanti Bapak Ibu? Mungkin menghargai guru atau saling menghargai. Nanti rincikan di situ. Berarti menghargai ketika guru menjelaskan di depan, menghargai ketika teman berbicara pas diskusi kelompok, dirangkum dalam satu. Nah, tapi itu disepakati dulu dengan anak didik kita. Itu namanya konsekuensi. Kalau dia melanggar, nah dia pasti tahu atau apanya apa namanya konsekuensinya apa yang akan dia alami setelah dia melakukan itu, karena dua sudah disepakati bersama. Ya, di rumah pun bisa diterapkan. Nah, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, jadi untuk perubahan itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, sehingga kita harus mampu mengidentifikasi ya apa yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi gitu. Misalnya anak ini kan suka nyari-nyari perhatian guru di sekolah. Misalnya suka buat masalah yang kadang-kadang bikin sakit hati ya Bapak Ibu guru. Nah, kita selidiki Bapak Ibu. Kita selidiki kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Berarti kalau dia suka cari perhatian berarti kebutuhan akan kasih sayang atau kebutuhan akan diperhatikan tadi ya. Nih ada di sini. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin dia tidak mendapatkan itu di rumahnya, sehingga dia mencari kasih sayang dan perhatian bisa ke sekolah. Nah, sama-sama kerjasama dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, gitu ya. Agar nanti anak-anak kita bisa memiliki perilaku atau disiplin yang positif di dirinya sendiri gitu. Dengan cara yang positif tentunya, jangan dengan marah-marah diinterogasi nih. Ngapa kok begitu? Ini itu tidak boleh. Menginterogasinya dengan cara yang positif, menyelidiki kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di rumah, misalnya itu dengan cara yang positif juga. Jangan marah-marah menanyainya Bapak Ibu. Baik-baik. Nanti kita praktekkan sama-sama. Nah, jadi ternyata di dalam diri kita ini ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas dalam tubuh kita ini ternyata ada dunia ya, istilahkan sebagai dunia dalam tubuh kita ini. Apa itu dunia berkualitas? Tempat khusus dalam pikiran Anda, dalam pikiran kita. Nah, tempat kita menyimpan gambaran dari semua yang kita inginkan. Seperti siapa orang-orang yang akan kita simpan dalam dunia kita. Biasanya kan pasti yang baik-baik ya kan? Ya, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita itu yang kita simpan kan? Membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, orang-orang yang baik-baik tuh yang biasanya kita simpan di dunia kita tuh. Perbuatan-perbuatan yang baik-baik yang kita simpan tuh. Dan biasanya ini itu lama ini Bu, Bapak, tersimpannya dalam dunia kita ya. Di dalam diri kita. Jangankan anak-anak, kita orang tua aja banyak kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Nah, memenuhi kebutuhan kita itu siapa yang memenuhinya Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Tapi kalau anak-anak, ya kalau anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah yang memenuhi kebutuhannya itu ya dibantu oleh kita sebagai orang tua. Kami di sekolah, kami sebagai guru. Kebutuhannya di sekolah apa? Menuntut ilmu ya kan? Nah, untuk ilmu itu guru yang memenuhinya. Dan harus guru di rumah, orang tua pun bisa. Orang tua di rumah bisa, guru di sekolah, orang tua di rumah. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kalau di rumah kan gurunya orang tua ya. Nah, sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang positif, yang bermakna dari nilai-nilai kebajikan dalam dunia berkualitas mereka. Dan mau kan kita ninggalkan di dunia mereka itu yang salah-salah, yang negatif-negatif, yang jahat-jahat? Enggak kan? Nah, gitu. Makanya murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya karena mereka menghargai nilai-nilai dari kebajikan yang mereka percayai sendiri.
Caranya tadi ya dengan biasakan memberikan teladan, kita biasakan disiplin positif di kesehariannya. Nah, kita akan masuk ke restitusi tadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah segala macam. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu 5 posisi kontrol kita sebagai orang tua dan guru. Ternyata ada 5 posisi kontrolnya. Yang kelima nanti baru yang benar. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat di sini nanti. Contoh kasus. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, coba lihat di situ. Jadi Tisa dipanggil karena ibu mendapat pengaduan dari Ibunda Tisha bahwa Hana mengadukan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, kira-kira gimana menyelesaikannya Bapak Ibu? Nah, kalau saya, ini udah gak ada kasusnya sekolah kami ini Bapak Ibu. Kalau saya kemarin, saya panggil anaknya. Jadi tidak di depan teman-temannya, tidak di depan guru-guru lain. Saya panggil menghadap saya, dua-duanya di dalam ruangan saya. Saya tutup pintunya supaya dia tidak malu. Ya, saya panggil, saya tanyai, tahu nggak kenapa ibu panggil? Enggak bu. Nah, ibu manggil kamu ke sini karena ada laporan dari wali kelas kalau kamu berantem dengan temanmu sampai mengucapkan kata-kata kotor. Benar nak? Saya bilang gitu. Iya bu. Saya nggak tanya langsung Bapak Ibu, kenapa lakukan itu? Dan saya tanya langsung. Saya bilang gini, oke. Ya, oke, saya bilang, ibu udah marah. Ibu yakin kamu ada alasan melakukan itu? Santai aja bu, saya nggak langsung marah. Ibu yakin kamu pasti ada alasan melakukan itu? Iya bu, katanya. Dengan dengan ekspresi saya yang tidak marah, yang apa, dia jujur Bapak Ibu. Nah, kalau kita marah berarti nggak ngaku, kan dia akan berusaha menutupi kesalahannya. Jadi yang saya sampaikan tadi. Kalau dengan hukuman ya, kalau dengan kita marah-marah, dia akan berusaha menutupi kesalahannya. Dan terlewat satu, dia tidak menutupi kesalahannya, dia jujur. Tapi kadang ada loh anak, walaupun kita tidak marah, dia nggak jujur juga. Setelah itu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ibu tahu, saya bilang gitu. Nggak ada orang di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan, saya bilang gitu. Saya pun sering melakukan kesalahan. Saya ke diri saya Bapak Ibu. Iya bu, katanya. Saya juga sering lakuin kesalahan, katanya. Habis itu saya pancing Bapak Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, saya bilang gitu. Kenapa kamu mengucapkan kata-kata kotor? Diceritakannya dengan senang hati Bapak Ibu. Kronologinya bahkan jelas dari yang disampaikan oleh kelasnya ke saya. Rinci dijelaskan. Awalnya saya begini bu, dia tidak mau. Terus saya tendang karena dia tidak mau. Habis saya tendang dia marah bu. Wah, disebutnya lah saya kata-kata kotor. Saya balas bu. Balas-balasan, ujung-ujungnya saya nangis katanya. Kenapa? Sakit hati saya bu, dibilangkan itu katanya. Dibilang kata-kata kotor. Kamu kenapa? Kamu bilang dia seperti itu. Saya bilang sakit hati saya ditendangnya bu katanya. Jujur anak-anak tuh Bapak Ibu. Mereka pun, saya nggak menyalahkan dia, tidak menyalahkan dia. Ini mereka pun tidak ada konflik di antara mereka berdua lagi. Oke, kata saya. Sekarang saya udah tahu nih, kalian begini nih. Ibu udah tahu alasan kalian melakukan kesalahan itu. Sekarang apa yang harus kalian lakukan nak? Saya bilang gitu. Tanya mereka, apa yang harus kalian lakukan sekarang nak? Ini tidak boleh mengucap kata-kata kasar lagi bu. Tidak boleh nendang-nendang. Mereka sendiri yang mengeluarkan solusinya dari diri mereka sendiri, bukan saya. Kira-kira di sekolah kita benar enggak nak tindakan seperti itu? Salah bu katanya. Karena memang sering disampaikan kalau tidak boleh mengungkapkan kata-kata kasar di sekolah. Itu sering kami sampaikan Bapak Ibu. Membuli ya, Bapak Ibu udah lihat tuh yang saya tempel-tempelkan itu? Itu bullying, termasuk bullying itu Bapak Ibu tuh. Nah ya. Baca nak tuh kesepakatan sekolah kita saya bilang gitu. Karena bullying itu gak hanya dari apa yang kayak kita tonton di televisi itu Bapak Ibu ya.
mengeroyok teman sampai babak belur, bukan itu bullying itu, verbal juga. Verbal itu apa? Ucapan kotor yang kita keluarkan kepada orang, mengejek nama orang tua segala macam, itu bullying namanya. Ada undang-undangnya, bisa masuk penjara itu kalau nggak selesai permasalahannya. Nah, itu dia ya. Setelah itu apa yang saya lakukan? Oke, bisa saya bilang gitu. Awalnya nanti saling memaafkan bu, katanya. Tidak melakukannya lagi bu, tidak tenang-tenang teman lagi, tidak maksa teman lagi bu. Mereka sendiri bapak ibu yang mencarikan solusinya sendiri untuk mereka. Setelah itu apa? Nah, kalian udah tahu nih kalian harus bagaimana, saya bilang gitu. Kapan nak mau coba berubah? Saya bilang gitu. Langsung saya tanya, saya todong itu. Kapan nak kira-kira langsung berubah? Hari ini bu, katanya. Sepakat ya, hari ini tidak melakukan lagi, sepakat bu. Besoknya saya tanya ke wali kelasnya, masih gitu udah bu? Udah enggak bu, berubah anaknya bu, katanya. Saya nggak marah bapak ibu, saya tidak mengeluarkan energi macam-macam. Saya cuma membantu dia, mengarahkan dia supaya dia sendiri bisa menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Karena tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Marah hanya akan membuat energi kita habis. Dosa lagi nambah habis. Mari berupaya ya Bapak Ibu. Sambil belajar ya Bapak Ibu, mari kita berupaya membuat kita lebih sabar. Ya. Nah, supaya disiplin positif itu bisa kita terapkan di rumah, juga di sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, dalam dunia pendidikan, restitusi itu merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Ya, yang paling baik katanya di sini. Metode disiplin yang paling baik. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol kita sebagai orang tua dan sebagai guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, ini posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh verbalnya ya, patuhi aturan saya atau awas. Itu sebagai penghukum. Sering kita lakukan Bapak Ibu? Sering ya? Sering sekali. Saya pun sering Bapak Ibu, tanpa saya sadari. Kemudian penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, kadang matanya melotot, ya, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik. Itu adalah karakter seorang penghukum. Hasilnya bagaimana nanti Bapak Ibu kalau kita memakai karakter seorang penghukum ini? Hasilnya gitu. Kemungkinan murid kita akan marah dengan kita. Kemudian anak murid kita dendam dengan kita. Atau bisa jadi dia bersikap agresif. Kita mau pukul dia, malah kita yang dipukul balik nanti. Kemungkinan besar tuh ya Bapak Ibu bisa terjadi. Sama orang tua pun jangan salah-salah Bapak Ibu. Hal yang sama tidak akan terjadi dengan guru saja. Dengan orang tua, ketika orang tua melakukan seperti ini, kalau anaknya sudah puas merasakan kena hukum terus, bisa jadi dia balas hukum kita. Nah, kemudian bisa jadi dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Jangankan anak, kita aja dendamnya lama ya Bapak Ibu ya. Memaafkan tapi lama ingatnya, hilang-hilang. Ya kan? Berarti posisi penghukum ini bagus tidak Bapak Ibu? Banyak negatifnya ternyata ya. Ternyata banyak negatifnya ya. Oh, banyak negatifnya ternyata. Mau lagi gak jadi penghukum? Oh tidak. Tidak kata Bu Nami. Tapi Bu Nami baik ya, dalam kelas gak jarang hukum anak. Paling ngomel-ngomel aja ya Bu. Yang kedua, kita itu posisi kita tuh sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, atau rendah diri ya. Kata-kata yang keluar dalam biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sering kita lakukan ya Bapak Ibu Guru. Sering nggak Bapak Ibu Guru? Luar biasa ini seringnya. Saya pun merasakan itu dulu Bapak Ibu. Sebelum saya mengetahui ternyata
ini adalah membuat rasa bersalah kepada anak dan akan memukul mental anak didik kita. Bapak Ibu orang tua bisa dikembalikan ke diri sendiri di rumah nanti, ya, karena iki akan membuat rasa bersalah kepada anak, nah, akan memukul mentalnya, psikologisnya akan kena Bapak Ibu, ya. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tolong dihindari ini sikap yang seperti ini, ya. Nah murid akan merasa bersalah. Nah hasilnya ya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Juga murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Psikologisnya akan kena ya Bapak Ibu. Nah kadang-kadang mama bapak ini kan marah. Kalau kayak gitu kok nggak mau gini, nggak usah aja kau sekolah lagi katanya. Capek aja mama bapak nyari duit, mengkoskan jajan kau ke sekolah lalu kau tetap masih begini. Nah ini kan senjata orang tua nih biasanya. Ya enggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah jangan sampai membuat anak merasa bersalah. Dia tidak bisa membahagiakan kita sebagai orang tua. Dia tidak bisa membahagiakan kita sebagai seorang guru. Tolong dihindar. Yang ketiga, sebagai teman. Membawa anak atau memposisikan diri kita, guru, sebagai teman pun salah rupanya Bapak Ibu. Bukan salah ya, kurang tepat. Kenapa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu. Kan kita ngajak dia berteman nih. Terus, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini, gitu. Nah, akhirnya hasilnya murid jadi seperti apa Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif memang. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dia akan bergantung kepada kita. Nah, kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Buat masalah aja lah, nanti ibu pun bantu saya kok katanya. Itu ya. Kemudian akibat lain dari posisi teman ini, ya, jadi akan hanya membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kalau guru lain yang nyuruh dia nggak mau. Udah terjadi Bapak Ibu di anak didik kita. Jadi kalau bukan wali kelasnya atau bukan guru lain itu, dia nggak mau Bapak Ibu ngelakuinnya. Karena dalam pikirannya yang baik cuma ibu itu aja, karena dia yang membantu saya gitu. Dia mau bantu, ibu itu yang mau bantu saya gitu. Nah itu negatifnya. Jadi dia antipati dengan yang lain, gitu ya, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah memantau artinya mengawasi. Nah pada saat mengawasi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya posisi pemantau dibilang ini Bapak Ibu, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa gitu? Kalau kita sebagai pemantau, hasilnya nanti mana? Pemantau itu suaranya nanti datar, bahasa tubuhnya formal gitu. Hasilnya gimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas misalnya. Kayak aturan kita buat begitu ya. Nggak masuk misalnya 15 hari dalam satu semester itu tinggal kelas. Itu kan konsekuensi ya. Nah. Terus tinggal kelas pada waktu jam istirahat harus mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Beratnya tidak hanya di murid juga, di guru pun berat. Kalau sebagai pemantau. Jadi kita nggak bisa bebas, jam istirahat pun harus mantau murid gitu. Nah, yang paling tepat dan yang dianjurkan adalah posisi terakhir sebagai manajer. Nah, posisi terakhir ini manajer adalah posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, namun jika kita pengen murid kita itu menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Nah, seperti yang saya lakukan. Apa yang kita yakini, kembali ke aturan yang sudah kita buat bersama-sama, intinya ya. Pokoknya aturan konsekuensi yang kita buat itu bersama-sama. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika Anda sudah tahu kesalahan yang dilakukannya sesuai tidaknya dengan konsekuensi yang sudah dibuat, dia harus yakin. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tanyakan lagi ke dia. Dia yang harus bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian, manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat ke murid nanyanya. Jangan teriak-teriak. Nah, kemudian pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan. Yakin Bapak Ibu anak-anak bisa berubah, cuman memang agak nggak akan langsung ya kita lakukan sekarang besok berubah. Ada nanti kemungkinan diulangi lagi oleh anak. Jadi restitusi ini harus dilakukan berulang-ulang. Nah, ini 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu untuk menstabilkan identitas, seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga. Nah, itu yang pertama tuh, menstabilkan identitas. Jadi tidak dia aja yang melakukan kesalahan gitu. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Kita jangan menyalahkan dia. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang dilakukan pasti ada alasannya. Seperti yang saya lakukan. Ibu tahu. Ibu yakin kamu punya alasan melakukan hal itu. Itu posisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan melakukan sesuatu. Kita pasti punya alasan Bapak Ibu melakukan sesuatu. Pasti ya, mau positif mau negatif itu pasti ada alasannya. Ya, yang terakhir baru menanyakan keyakinannya. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ada motivasi dalam diri dia. Tanyakan misalnya kesepakatan yang sudah kita buat, kira-kira perbuatan yang kamu lakukan sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak, Bu. Bagaimana cara kamu memperbaikinya, nak? Contoh yang tadi, saya tidak nendang teman lagi, Bu. Saya tidak mengumpat lagi, Bu. Tidak buang kata-kata kotor lagi, Bu. Saya nggak maksa teman lagi, Bu. Dia sendiri, Bapak Ibu, yang mencari solusinya dengan bimbingan kita tadi. Ya, itu yang ketiga. Nah, terakhir motivasi internalnya kita bubuhi dengan motivasi eksternal. Nah, kita tambahkan nanti Bapak Ibu. Nah, kapan nak mulai berubah? Nanti Ibu lihat sudah berubah ya nak, gitu. Kapan mau berubah nak, gitu. Dia akan sepakat dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Karena yang akan melakukan sesuatu perubahan itu adalah diri kita sendiri. Gitu juga anak didik kita. Oke, selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum paham, boleh ditanyakan ke saya di sini. Sebisa saya akan saya coba menanggapinya. Ada yang bertanya mungkin sebelum kita akhiri kegiatan ini? Ya, silakan Ibu. Tapi kalau kami kendaraan si ngojek apa ini kami mau kalau saya anak-anak hanya sebelah duit. Itu nanti yang berkenan dengan ini dulu. Kira kita bisa enggak Ibu, Bapak Ibu? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Ada yang mau saya tanyakan mengenai penjelasan dari Ibu tadi mengenai tidak boleh menghukum anak ya. Nah, kalau tidak boleh dihukum atau dikasih pelajaran biar dia tidak mengulangi suatu kesalahan lagi seperti yang pernah dia lakukan, terus bagaimana cara mengatasinya dan membimbing dia lebih baik supaya tidak melakukan kesalahan yang sama? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya, karena memang sudah mengalaminya ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya Bu, ketika anak melakukan kesalahan itu kan pasti seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Kita coba dulu dengan restitusi ini. Ditanya dulu baik-baik, melakukan kesalahan itu latar belakang dia melakukan kesalahan apa gitu. Tapi kalau diulanginya lagi, boleh Bu. Tapi kita berupaya dulu dengan ini.
Nah, restitusi, dan yang intinya pertama sekali harus membuat konsekuensi tadi Bapak Ibu, keyakinan yang memang sudah sama-sama disepakati antara guru dengan siswa. Ibu buat dulu keyakinan di kelas. Kira-kira apa yang akan dibuat? Nah, nanti anak-anak ketika melakukan kesalahan, ya. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas kita masih juga dilakukan, tidak ada salahnya, boleh melakukan hukuman. Itu opsi paling terakhir Bapak Ibu, ya. Boleh memberikan hukuman, tapi opsi paling terakhir ketika sudah tidak bisa lagi direstitusi. Ya, hukumannya kalau bisa memang untuk membentuk disiplin positif tadi. Ya. Untuk membentuk disiplin positif. Itu sudah habis cara kita, tidak bisa lagi dengan restitusi tadi, tidak bisa lagi dengan keyakinan kelas tadi, baru boleh kita ke hukuman. Pokoknya itu opsi paling terakhir kalau semati-mati udah tidak bisa lagi. Tapi namanya manusia ya, pasti ada keinginan untuk berubah lebih baik. Mudah-mudahan bisa. Karena restitusi itu memang harus berulang-ulang, salah ulang lagi restitusinya. Mungkin belum kena ke anak seperti itu. Ya, bisa dipahami kira-kira Bu? Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu guru? Tidak ada? Oke, saya anggap sudah memahami dan kegiatan yang saya lakukan ini sudah sampai kepada Bapak Ibu guru. Harapannya mari bersama-sama kita mulai perbaiki cara mengajar kita untuk Bapak Ibu guru. Dan mari orang tua sama-sama kita bantu supaya anak kita bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan ya PR ya Pak ya, ngerjain PR nanti di rumah Pak, sambil duduk-duduk pikir-pikirkan ini masalah di rumah seperti ini, kira-kira gimana ya saya menyelesaikannya gitu. Jangan dengan emosi ya Pak ya. Ya Bu ya, jangan jadi singa lagi ya Bapak Ibu ya, karena itu akan membuat mental anak kita semakin buruk. Mari sama-sama berubah. Ya, kami di sekolah pun melakukan gebrakan baru ini namanya ya Bapak Ibu. Karena saya jujur terus terang memang mendapatkan ilmu seperti ini memang setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini. Tugas saya itu dia menggerakkan Bapak Ibu. Menggerakkan Bapak Ibu guru, menggerakkan Bapak Ibu orang tua supaya bersama-sama berubah kita. Supaya ya hal yang baik terjadi untuk anak-anak kita, ya. Nanti plusnya di mana Bapak Ibu? Di rapor pendidikan sekolah kita supaya semakin meningkat. Jika sudah berubah yang tadi, kita sudah menerapkan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita, saya yakin Bapak Ibu pasti anak-anak kita akan maju. Dan otomatis pasti berubah dengan predikat sekolah kita, predikat masyarakat kita. Tidak akan kita temukan lagi permasalahan-permasalahan yang negatif di lingkungan kita seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sehari-hari sudah menerapkan disiplin positif loh. Di rumah sudah positif disiplinnya ya, aturannya sudah positif. Di sekolah sudah positif. Tidak ada celah lagi untuk anak melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Ya, berikan kasih sayang kepada anak, penuhi kebutuhannya gitu ya. Biar kami di sekolah pun nyaman membentuk karakter anak-anak Bapak Ibu. Kita mau anak-anak kita berkarakter yang 5 tadi Bapak Ibu. Mandiri ya. Apa tadi lagi? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Berakhlak mulia, disiplin, mandiri, berkebinekaan global. Ya. Mau ya Bapak Ibu? Sangat mau lah, mungkin tidak mau. Kita mau yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke. Iya, tapi kita berupaya, tidak ada salah, tidak ada usaha, tidak ada hasil, usaha yang hasil tidak akan mengkhianati usaha kita Pak. Ya, enggak Pak. Kalau Bapak kerja, noreh misal, pasti ada hasil yang Bapak dapatkan Pak. Nah gitu, tidak mungkinlah kita sudah berusaha, hasil kita tidak memuaskan.
Bapak Ibu guru di sekolah pun seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berusaha pasti ada hasil yang Bapak Ibu lihat nanti. Nah, mari kita nanti sama-sama menantikan masa depan anak-anak didik kita yang cemerlang di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan nanti kalau saya udah tidak di sini lagi, ya, seandainya saya sudah tidak di sini lagi, nanti saya tetap mendengar dari jauh prestasi-prestasi anak-anak di Nangatoran ini, ya. Mana tahu nanti beberapa tahun ke depan saya pindah, misalnya anak-anak sini rupanya menang Olimpiade renang misalnya tingkat nasional, kan luar biasa bangganya saya. Itu anak didik saya dulu sebelum itu, walaupun sekarang saya udah dari Nangatoran. Ya, prestasi itu nggak harus dari akademik ya Bapak Ibu. Pokoknya kembalikan ke anak didik kita. Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya dia mampu memang dari segi nyanyi, ayo kembangkan kemampuannya menyanyi. Dia bisa di menari, kembangkan kemampuannya menari. Nah, selama ini kan memang kita fokus ke baca tulis ya. Bisa baca anak-anak tuh, huruf tahu enggak dia, ngitung tahu. Memang itu standar pendidikan kita. Anak harus tahu baca, tahu tulis. Tapi kembangkan juga kemampuan-kemampuan yang memang dia sukai seperti itu. Kita berpihak pada dia, berpihak pada anak, berpihak pada murid. Supaya apa? Supaya dia juga merasa dihargai dengan kemampuan yang dia miliki seperti itu. Iya, percaya diri dia ketika kita menghargai apa yang disukainya seperti itu. Dia percaya diri dia. Walaupun aku nggak bisa baca katanya kan, aku bisa itu matematika, aku mampu gitu. Jadi apa istilahnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu, kita memperhatikan kemampuan-kemampuan anak kita, kita asah itu kemampuan itu. Ya Bapak Ibu, contoh saya nggak ada, orang tua saya nggak ada basic guru Bapak Ibu. Tapi saya bisa jadi guru gitu. Ayah saya tukang korek juga, norek karet juga. Duduk sawit juga kerjanya kok sampai sekarang. Ibu saya pun jualan juga di pasar. Nggak ada yang jadi guru. Yang kadang-kadang kami petani Bu, anak kami jadi petani. Nggak boleh gitu Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu punya potensinya masing-masing. Kita nggak boleh memaksakan. Diberi terus dia semangat supaya dia berhasil. Nggak mungkin lah kita noreh, kita kerja emas segala macam, anak kita harus seperti itu juga, jangan ya. Semangati dia supaya bisa lebih baik dari kita. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan sharing saya, berbagi saya di sini. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, karena ini merupakan salah satu bagian dari tugas saya menyampaikan. Harus ada aksi nyatanya Bapak Ibu. Jadi harus direkam itu, nanti diupload, dikirimkan kepada apa di sana. Ya. Semoga kita bisa bersama-sama ya Bapak Ibu membangun generasi-generasi kita menjadi generasi yang lebih baik. Oke? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.